Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di PJJ Daring MTSP 03 pertemuan ke-1 bab relasi dan fungsi. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang mau kita pelajari diberi kemudahan, kemanfaatan serta kebarokahan baik di dunia maupun di akhirat. Bila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, di pembelajaran kali ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kompetensi dasar 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3.3.1 mendefinisikan relasi, 3.3.2 menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, 3.3.3 menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram Kartesius, dan pasangan berurutan. 3.3.4 menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. 3.3.5 menunjukkan hasil produk Kartesius dari dua himpunan yang diketahui. 3.3.6 menjelaskan hubungan relasi dan fungsi. 3.3.7 membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. 4.3.1 menyatakan suatu relasi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. 4.3.2 menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Baik, untuk tujuan pembelajarannya ini nanti ada 5 pertemuan. Untuk pertemuan ke-1 tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan relasi antar dua himpunan, membedakan fungsi dan bukan fungsi, menyebutkan ciri-ciri fungsi. Untuk pertemuan kedua, peserta didik dapat menyajikan fungsi ke dalam diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Tapi mungkin tidak kita bahas semuanya. Untuk tujuan pembelajaran nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang hari ini mau kita bahas adalah memahami tentang relasi ya. Relasi atau hubungan. Di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh, di mana di dalam contoh Bapak ini ada bagan silsilah keluarga. Tentu kalian pernah melihat bagan seperti ini ya di pelajaran IPS. Oke, pada bagan silsilah keluarga ini ada keluarga yang terdiri dari bapak dan ibu, yaitu Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Bapak Maduri dan Ibu Marhawi punya anak ya, Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Dia menikah dengan pasangannya. Dari pernikahannya untuk pasangan Sulastri dan Adin ini memiliki anak yaitu Wafi. Dari pasangan Mai dan Idris memiliki 3 orang anak yaitu Faisal, Alu, dan Rizky. Dari pasangan yang ketiga, Halim dan Ririn memiliki anak Alvin dan Najwa. Dari pasangan yang keempat,
Thohir dan Fatimah memiliki anak suci. Tentu di dalam bagan silsilah keluarga ini kalian bisa menentukan hubungannya ya. Apa kira-kira hubungannya? Kalau yang ini dengan yang ini apa? Ini anak dan bapak ya. Tetapi kalau yang ini dengan yang atas ini apa hubungannya? Iya, hubungannya adalah ini kakek atau nenek. Kalau yang ini cucu ya, cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini. Baik, seandainya kalian disuruh membuat himpunan ya dari bagan ini, andaikan himpunan A itu adalah anak dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi, kira-kira bagaimana cara kalian menuliskan anak dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi ini ke dalam suatu himpunan? Ya, ingat di kelas 7 bahwa himpunan itu diberi nama dengan huruf kapital, diawali dengan untuk menuliskan anggotanya diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Oke, mungkin bisa kita lihat seperti ini ya. Kalau kita analisa, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kalau ditulis dalam bentuk himpunan akan seperti ini. Ditulis dalam bentuk ya. Yang kedua, pada silsilah yang berikutnya kita bisa memperoleh cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan ke dalam himpunan B, maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alfi, Najwa, dan Suci. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan akan seperti ini. Namanya huruf besar, di awal untuk menuliskan anggotanya diawali dengan huruf dengan kurung kurawal, diakhiri dengan kurung kurawal, antar anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Analisa yang ketiga yang bisa kita peroleh yaitu hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga ya, hubungannya keluarga, bisa anak dari ya. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Jadi kita bisa memperoleh hubungan dari beberapa himpunan ini, bisa cucu dari, bisa bapak atau orang tua dari, bisa kakek nenek dari, dan sebagainya. Baik, lanjut ya. Memahami bentuk penyajian relasi, lihat gambar. Ini seandainya kalian pergi ke warung makanan, biasanya di rumah makan itu ada gambar ini ya, ada gambar menu-menu yang ada di restoran atau di warung nasi tersebut, kira-kira seperti ini ya. Sedangkan ini ada gambar anak-anak yang sedang belajar di lab ya, di lab MA Ping 03 ataupun di lab MTS Ping 03. Sedangkan yang ini ada beberapa anak ya, yang setiap satu anak memiliki satu pasangan ya. Ini ketika anak ini mengikuti lomba makan kerupuk. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita analisa ya? Ketika kita analisa, misalkan dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Misalkan Abdul suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon saja. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tapi kali ini ia memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makan yang dipesan adalah nasi goreng. Herwan memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon.
Zaini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Perhatikan sekelompok siswa MA yang sedang menerima pelajaran TIK di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang pun siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi, satu komputer dapat dipakai oleh lebih dari satu siswa. Dan ada juga siswa yang berdiri tidak menempati kursi. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati dan komputer yang dipakai. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi? Ya, maksudnya antara kursi dan siswa ya, maupun antara komputer dengan siswa. Baik, untuk selanjutnya, pada kelompok siswa MTS yang sedang mengikuti lomba berpasangan satu-satu, menurut kalian apakah hal ini termasuk relasi atau fungsi? Bentuk hubungan apa saja yang dapat dibuat? Nah, baik, untuk mempelajarinya nanti akan kita lihat tentang bagaimana cara mengetahui dengan pasti hubungan bentuk tersebut ya, dengan menyatakannya ke dalam 3 cara ya. Jadi untuk lebih memudahkan kita untuk belajar relasi, kita pelajari dulu ya bagaimana cara menyajikan relasi itu. Relasi dapat disajikan atau dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Bapak kasih contoh 1 ya. Di sini ada data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8. Ada nama siswa, ada pelajaran disukai. Perhatikan, Abdul pelajaran yang disukai matematika IPA, Budi IPA IPS kesenian, Chandra olahraga,
Baik, selanjutnya dari data pelajaran yang disukai siswa kelas 8 ini, kita dapat menyatakan tabel tersebut ke dalam bentuk relasi, ya, dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan langkah yang pertama, nama siswa itu kita anggap sebagai himpunan A. Bisa kita tuliskan A sama dengan kurung-kurung Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elo. Untuk pelajaran yang disukai, kita misalkan sebagai himpunan B. Bisa kita tuliskan matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga. Dan relasinya, ya, relasi untuk menghubungkan himpunan A ke himpunan B itu misalkan adalah pelajaran yang disukai. Baik, jika kita nyatakan tabel tersebut dengan diagram kartesius, maka seperti ini diagram panahnya. Maaf, dengan diagram panah ya sama diagram kartesius akan seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Baik, kita lihat dulu. Cara membacanya seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kita hubungkan. Abdul, pelajaran yang disukai matematika. Benar nggak? Coba kita lihat. Nah, Abdul benar. Yang disukai adalah pelajaran matematika sama IPA. Kenapa Abdul ini tidak dihubungkan dengan IPS? Karena Abdul tidak menyukai IPS, maka tidak dihubungkan. Jadi yang dihubungkan hanya Abdul, pelajaran yang disukai matematika dan IPA, dihubungkan dua. Yang lain tidak, karena yang disukai hanya matematika sama IPA. Budi, karena Budi menyukai IPA dan IPS serta kesenian, maka Budi ini dihubungkan, kasih panah ke IPA, ke IPS, ke kesenian. Ya. Chandra, karena Chandra hanya menyukai olahraga dan keterampilan, kita hubungkan dengan olahraga dan keterampilan, nggak usah ke yang lain. Ya. Dini juga demikian, karena yang disukai kesenian dan bahasa Inggris dihubungkan ke bahasa Inggris dan kesenian saja. Elo, karena yang disukai matematika, IPA dan keterampilan, kita hubungkan matematika, IPA, keterampilan. Ya, itu diagram panahnya. Untuk diagram kartesiusnya sama. Andaikan saja himpunan A, ya, itu adalah nama-nama siswa, sedangkan B itu adalah mata pelajaran yang disukai atau bidang studi yang disukai siswa, maka bisa kita gambarkan sebagai sumbu mendatar ini adalah himpunan A, sebagai sumbu tegak ini adalah himpunan B. Karena Abdul menyukai dua pelajaran matematika dan IPA, bisa kita kasih noktah ini namanya noktah ya, lurusnya lihat. Abdul suka matematika, IPA. Budi menyukai IPA, IPS dan kesenian. Chandra menyukai olahraga, keterampilan dan olahraga. Dini menyukai atau pelajaran yang disukai Dini itu adalah bahasa Inggris sama kesenian. Elo menyukai pelajaran matematika, IPA dan keterampilan. Sesuai ya dengan tabel ini. Ya, untuk cara yang ketiga adalah relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah nih, jadi dipasangkan dalam kurung buka, pasangannya ditulis, pasangan terurutnya Abdul, matematika, kurung tutup Abdul, IPA, kurung tutup, kurung buka Budi, IPA, Budi, IPS, Budi, kesenian, kurung tutup ya, pokoknya setiap pasangan dikasih kurung buka sama kurung tutup. Chandra, ini suka keterampilan, beri Chandra, keterampilan, kurung tutup, terus kurung buka tutup, Chandra, olahraga, seperti ini kira-kira ya. Setelah semuanya ditulis, yang punya pasangan ditulis, dikasih kurung awal tutup. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh 2. Di contoh 2 ini kita akan melihat suatu relasi yang dinyatakan dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan bahwa
ini himpunan A dihubungkan dengan B, berarti dia punya relasi. Relasinya apa? Nggak tahu kita. Yang penting pokoknya A dihubungkan sama B gitu aja. 1 sama A, 1 sama B, 1 sama C. Ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Yang kedua, ini yang pertama meskipun yang satu aja ya, angka 1 aja yang dihubungkan dengan B. B punya dihubungkan semua. Ini juga relasi. A yang dihubungkan hanya 1 sama 2, 3, 4 nggak dihubungkan. Ini juga relasi. B ini juga relasi. 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 Meskipun tidak dihubungkan, ya. Jadi yang penting ada dihubungkan dengan panah, dia relasi. Tidak dihubungkan dengan panah sedikit pun, asalkan A itu anggotanya adalah benar-benar anggota A dan B benar-benar anggota B, itu juga merupakan relasi. Pak, bagaimana yang bukan relasi? Seperti ini kalau yang bukan relasi itu. Ya, ini ada himpunan A dihubungkan ke himpunan B. Ini relasi yang ini. 1 ke B ini relasi. Tapi di sini 2 dihubungkan dengan anggota atau dengan elemen yang bukan anggota B. Maka ini bukan relasi. Ya. Ya, Bapak kasih contoh lagi. Seperti ini. Bagian A, relasi bukan ini? Coba, bukan. Kenapa? Karena ada 1 anggota himpunan A yang dihubungkan dengan bukan anggota B. Nah, ini bukan relasi ini. Ya, karena ada ini. Kalau yang B ini relasi bukan? Ini relasi. Meskipun dia tidak punya hubungan, ya. Karena hubungannya adalah himpunan kosong, jadi dia relasi. Kalau ini relasi bukan, ini bukan, ya, karena ada anggota di luar B A dan anggota di luar B yang dihubungkan. Ini bukan relasi. Kalau ini yang ini relasi, seperti sama seperti nomor 8 tadi. Ya. Baik, untuk mempelajari kenapa kok yang tadi, yang contoh tadi ada yang relasi, ada yang bukan relasi, dan kenapa ada himpunan yang tidak hubungan kok juga dinamakan relasi. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Oh ya. Sebentar, ini ada kesalahan ini. Ini harusnya, nah ini mohon maaf, ini ada sedikit gangguan ini. Anggota, sebentar, Bapak cari simbol anggota, kok nggak ada ini. Nah, Bapak kasih ini aja ya. Oh, kecil banget ini. Ntar simbol anggota, mohon maaf, mana ini simbol anggota? Oh, ini ada ini, insert ini ya. Mohon maaf, ini tadi di komputer yang satunya jadi nggak terdetek di sini. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini sebelum kita membahas kenapa kok tadi gambar ada diagram panah ya, ada himpunan tidak dihubungkan sama sekali kok dinamakan relasi ya.
kita belajar dulu tentang produk kartesius. Harusnya produk kartesius itu diberikan di pertemuan berikutnya, tapi ini Bapak sisipkan sedikit ya. Jika A dan B adalah dua himpunan tak kosong, maka produk kartesius himpunan A dan B adalah himpunan semua pasangan terurut X, Y dengan X-nya ini anggota sama kayak ini ya. Ini simbolnya sebenarnya sama kayak ini. X-nya anggota A dan Y-nya itu anggota B. Ditulis dengan notasi A cross B, A kali B seperti ini, sama dengan kurung kurawal buka ya, pasangan terurut X, Y dengan syarat X-nya itu anggota A dan Y-nya itu anggota B. Ini boleh dibaca dengan syarat atau di mana ya. X anggota A dan Y anggota B. Contoh ini diberikan A anggotanya A, B. B anggotanya 1,2. Tentukan tiap produk kartesius berikut. A cross B, B cross A. Jawab. A cross B pasangan terurut atau hasil dari produk kartesius dari A cross B bisa dituliskan pasangan A, 1 ini A1, A2 ini B1, B2 ini. Kalau B cross A bisa ditulis 1A, A, 1, B, 2, A, 2, B ditulis ini. Ini adalah semua himpunan pasangan terurut dari produk kartesius A kali B atau B kali A. Secara umum, jika banyak anggota himpunan A adalah M dan banyak anggota himpunan B adalah N, maka banyak anggota produk kartesius dari A kali B atau A cross B adalah M kali N. Itu untuk produk kartesius. Nah, kenapa kok kita mempelajari produk kartesius? Untuk menyatakan relasi atau untuk mengetahui pengetahuan relasi yang lebih lanjut. Mari kita lihat sekarang relasi. Ketika kita perhatikan kembali produk kartesius dari himpunan A, B dengan himpunan B sama dengan 1,2. Pada contoh bagian A yaitu A cross B, anggotanya pasangan terurut A,1, A,2, B,1 dan B,2. Dari produk kartesius A cross B ini kita dapat mengambil beberapa himpunan bagian ya. Apa toh himpunan bagian itu? Ya, himpunan bagian adalah himpunan yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil yang merupakan bagian dari himpunan yang utama ini ya. A cross B kan anggotanya 4 ini. Jadi himpunan bagiannya bisa kita misalkan misalkan himpunan bagiannya kita namakan R1 misalkan, maka bisa kita tulis A1, A2, B1. Ini enggak ikut. A1, A2, B2, A1, B1, B2. Jadi bagiannya saja, tidak semuanya ya. Himpunan yang lebih kecil dari himpunan A cross B ini, tetapi merupakan bagian dari A cross B. Ya, ini R4, B1, B, B,2. Terus yang R5 nya misalkan ini himpunan bagiannya ya, misalkan himpunan kosong. Ingat di kelas 7 bahwa himpunan kosong adalah merupakan himpunan bagian dari semua himpunan ya, ingat itu di kelas 7. Tentu kalian sudah mempelajari. Sehingga karena R1, R2, R3, R4 dan R5 itu merupakan himpunan bagian dari produk kartesius A cross B, kita katakan sebagai relasi. Inilah ya, sebagai relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Dengan pemaparan ini, suatu relasi atau hubungan dapat didefinisikan berikut ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Ya. Nah, itu tadi yang menjawab bahwa himpunan kosong tadi merupakan sebuah relasi. Ya, meskipun tidak dihubungkan, itu juga merupakan relasi sesuai dengan definisi ini, bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B itu banyak ya. Bisa guru dari, ya, bisa makanan kesukaan dari. Ya, relasi itu sebenarnya aturan ya, aturan yang menghubungkan suatu himpunan A ke himpunan B. Ya. Ini ada contoh-contohnya banyak. Guru dari, makanan kesukaan dari, teman dari, anak dari, kurang dari, kuadrat dari, 3 kurangnya dari, 1/3 dari, 3 kali dari,
mungkin bisa bapak dari, ibu dari, mungkin istri dari, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ya untuk contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Nah, diketahui A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B anggotanya 1, 2, 3, sampai 12. Mohon maaf ini kurang awalnya ya. 1, 2, 3, sampai 12. Titik-titik ini berarti enggak Bapak tulis ini dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan relasi dari A ke B adalah relasi setengah dari. Pertanyaannya, nyatakan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah. Yang B, diagram kartesius. Yang C, himpunan pasangan berurutan. Kita kerjakan dengan diagram panah dulu. Langkah pertama, kita tuliskan himpunan A. Anggotanya kita buat lingkaran yang elip atau kotak di dalam ya, di dalam sebuah lingkaran yang elip atau sebuah kotak terserah ya. Anggotanya kita tuliskan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih nota di sampingnya ya, kasih nokta ya. B kita tuliskan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita kasih nokta. Nah, bagaimana cara menghubungkan atau cara menuliskan relasi dari himpunan A ke himpunan B, dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B? Caranya dengan cara kita membacanya ya. Kita baca. Contoh seperti ini cara membacanya. Relasinya tadi setengah dari, kita hubungkan 1 setengah dari 1. Benar apa salah pernyataan ini? Salah. Kalau salah berarti tidak kita hubungkan. 1 setengah dari 2. Benar ya, berarti kita hubungkan. 1 setengah dari 3 salah, berarti tidak kita hubungkan. Yang kita hubungkan hanya pernyataan yang benar sesuai dengan relasi yang dituliskan atau disebutkan. 2 setengah dari 1 salah, 2 setengah dari 2 salah, 2 setengah dari 3 salah, 2 setengah dari 4 benar, maka dihubungkan. 3 setengah dari 5 salah, 3 setengah dari 6 benar, maka kita hubungkan. Sebenarnya ini dibaca satu-satu ya, dari ini dibaca satu-satu ya. Yang benar itu yang kita hubungkan. Sekarang 4 setengah dari 1 salah, 4 setengah dari 2 salah, 4 setengah dari 3 salah, 4 setengah dari 5 salah, 4 setengah dari 6 salah, 4 setengah dari 7 salah, 4 setengah dari 8 benar, berarti kita hubungkan ya. 4 setengah dari 9 salah, enggak kita hubungkan. 4 setengah dari 10 salah, 4 setengah dari 11 salah, 4 setengah dari 12 salah, enggak kita hubungkan. Yang kita hubungkan hanya yang benar. 5 setengah dari 1 salah, 5 setengah dari 8 salah, 5 setengah dari 9 salah. Harusnya urut ya. 5 setengah dari 10 benar, berarti kita hubungkan. 5 setengah dari 11 salah, 5 setengah dari 12 salah, enggak kita hubungkan. Yang kita hubungkan hanya yang benar. 6 setengah dari 1 salah, 6 setengah dari 2 salah, setengah dari 3 salah, dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 salah, 6 setengah dari 12 benar, maka kita hubungkan ya. Sehingga yang kita hubungkan ya hanya yang benar saja. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10, 6 setengah dari 12. Tuh. Baik, berikutnya dengan diagram kartesius. Dengan diagram kartesius perhatikan bahwa himpunan A itu kita tuliskan pada sumbu mendatar. Himpunan B kita tuliskan dengan sumbu tegak, dengan garis tegak ini. Perhatikan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harusnya nggak usah ditulis ya, 7, 8 nih, sampai 6 saja ini anggotanya, sampai 6 ini nggak usah ditulis. B anggotanya 1 sampai 12, nggak usah ya. Berikutnya kasih nokta yang dihubungkan tadi, yang merupakan relasi kita kasih nokta. 1 setengah dari 2 kasih nokta di sini, 2 setengah dari 4 sini kasih, 3 setengah dari 6 kasih sini ya, 4 setengah dari 8 kasih sini, 5 setengah dari 10 kasih, 6
6 setengah dari 12 kasih ya. 78 nggak usah, ini bukan anggotanya ya, jadi ini nggak usah digambar ya harusnya ya. Selanjutnya untuk himpunan pasangan berurutannya ya, kita tuliskan seperti ini. 1 setengah dari 2, tulis 1,2. 2 setengah dari 4, kita tulis 2,4. 3 setengah dari 6, kita tulis 3,6. 4 setengah dari 8, kita tulis seperti ini. 5 setengah dari 10, kita tulis seperti ini. 6 setengah dari 12, udah kita tulis seperti ini pasangan berurutannya, kurung awal tutup ya. Gimana gitu ya. Jadi untuk mengetahui atau menggambarkan relasi dengan 3 cara, kalian harus bisa membaca aturannya atau relasinya. Untuk contoh berikutnya adalah contoh keempat. Contoh keempat, relasi yang dapat dibuat dari himpunan A anggotanya 4, 9, 16, 25 ke B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 adalah titik-titik. Ada alternatif jawabannya, ada A kurang dari B kelipatan dari C akar dari D kuadrat dari. Bagaimana cara kita menentukan jawaban yang benar? Sama kayak tadi kita baca dari sini, dari A dulu kan, ini A ke B kan, berarti dari A ke B. A 4 kurang dari 1, benar apa salah? Salah, berarti otomatis jawaban A salah ya. Berikutnya kelipatan dari 4 kelipatan dari 1 benar. 4 kelipatan dari 2 benar. 4 kelipatan dari 3 salah. 4 kelipatan dari 4 benar. Udah satu aja udah benar, berarti ini bisa dinyatakan sebagai suatu relasi. Berarti B ini kemungkinannya bisa benar ya. Relasi yang bisa dibuat dari A ke B ini bisa kelipatan dari. Akar dari, sekarang kita lihat 4 akar dari 1 salah. 4 akar dari 2 4 akar dari 2 salah. 4 akar dari 3 salah. 4 akar dari 4 salah, harusnya akar dari 4 tuh 1 ya. 4 akar dari 5 salah, bukan. 9 akar dari 1 salah. 9 akar dari 2 salah. 9 akar dari 3 salah ya. Jadi jawaban yang C bukan. Yang D sekarang kuadrat dari. Nah, coba kita baca. 4 kuadrat dari 1 salah. 4 kuadrat dari 2 benar ya. 4 kuadrat dari 3 salah. 4 kuadrat dari 4 salah. 4 kuadrat dari 5 salah. 9 kuadrat dari 1 salah. 9 kuadrat dari 2 salah. 9 kuadrat dari 3 benar. Pokoknya ada 1 atau 2 aja udah benar. Berarti ini bisa juga merupakan ada kemungkinan ya, kalau ini merupakan relasi dari 2 himpunan ini. Jadi jawaban yang benar ini adalah B dan D yang ada kemungkinan. Oke, lanjut nomor 2. Tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan G jika diketahui himpunan P anggotanya 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 5 serta himpunan pasangan berurutannya adalah 2,1, 4,2, 6,3, 10,5. Nah, baik, sekarang kita baca. Kita baca ya, misalkan 2 kali dari, coba kita hubungkan. Nah ya, kita baca misalkan kurang dari, misalkan ini kita belum ketemu ini, misalkan kurang dari 2 kurang dari 1 benar apa salah? Salah. 2 kurang dari 2 salah. 2 kurang dari 3 benar, harusnya 2 sama 3 ini dihubungkan, tetapi karena ini tidak ditulis berarti tidak dihubungkan, berarti kurang dari itu salah ya. Kelipat misalkan setengah dari, coba 2 setengah dari 1 salah. 2 setengah dari 2 salah. 2 setengah dari 3 salah, makanya nggak dihubung. Nah, nggak ada kan, nggak ada. 2 setengah dari 5 nggak ada, berarti setengah dari nggak mungkin
Ya berarti salah juga itu. Coba sekarang lebih dari, bisa nggak? Coba kita baca ya. Siapa tahu ini lebih dari. Apa relasinya? 2 lebih dari 1, benar, dihubungkan, benar. 2 lebih dari 2, salah. 2 lebih dari 3, salah, nggak dihubungkan. Ini berarti untuk yang pertama ini benar, alternatif yang pertama. Yang kedua, 3 lebih dari 1, benar, harusnya dihubungkan. Di sini tidak dihubungkan, berarti lebih dari juga salah. Nah, sekarang coba kita pakai 2 kali dari. 2 kali dari 1, benar, maka dihubungkan. 2 kali dari 2, salah, nggak dihubungkan. 3 2 kali dari 1, salah. 3 2 kali dari 2, salah, maka tidak dihubungkan. 3 2 kali dari 5, salah, maka nggak dihubungkan. Sekarang kita lihat 4 2 kali dari 1, salah, nggak dihubungkan. 4 2 kali dari 2, benar, oh dihubungkan. Benar ya. 4 2 kali dari 5, salah, nggak dihubungkan. Berikutnya berarti udah habis ya. 6 sekarang. 6 2 kali dari 1, salah, nggak dihubungkan. 6 2 kali dari 2, salah. 6 2 kali dari 3, benar, dihubungkan, ditulis. 6 2 kali dari 5, salah, nggak ditulis. 8 2 kali dari 1, salah. 8 2 kali dari 2, salah. 8 2 kali dari 3, salah. 8 2 kali dari 5, salah, maka nggak dihubungkan. 10 2 kali dari 1, salah. 10 2 kali 5, benar, maka dihubungkan. Jadi yang paling tepat relasinya adalah 2 kali dari ya, dari pasangan berurutan ini. Ya kan? Ya coba 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 10 2 kali dari 5. Mudah ya, insyaallah. Jika ada pertanyaan mungkin bisa kalian tanyakan nanti di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, tolong nanti untuk absensi kalian tulis di kolom komentar ya, di bawah link video ya, di YouTube saja nanti untuk komentarnya ya. Baik, sekian untuk materi berikutnya akan segera Bapak upload. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.